Wabarakatuh. Eh, kita mulai aja. Jadi ya nggak terlalu sore ya. Kemarin sudah sampai menggambarin first ya. First, jadi sekarang kita belajar lagi tentang fungsi implisit ya. Sedikit tentang fungsi implisit sama fungsi ganjil genap. Kemudian nanti sama limit. Nah, untuk fungsi implisit mungkin kalau di Maple itu mungkin akan terlihatnya ketika kita menggambar gitu ya. Kalau contohnya gini deh, contohnya kayak x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 ya. Nah, itu kalau misalkan kita selesaikan, itu kan dapatnya dua penyelesaian ya. Jadi satu itu y sama dengan akar 16 min x kuadrat, satunya adalah y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Dua-duanya kan itu berarti dituliskan secara eksplisit gitu kan ya. Jadi kalau di dalam Maple kalau kita mau menggambarnya istilahnya gitu ya, jadi menggambar istilahnya menggambar fungsi implisit itu nggak sembarang gambar istilahnya ya, nggak cuma dengan perintah plot, tapi ada perintah implicit plot gitu ya. Nah, ketemunya perintah implicit plot itu ada di sini dengan kita ketik with plot dulu ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya implicit plot. Nah, ini ya. Jadi nggak hanya menggambar plotnya aja, gitu ya. Plot, kemudian fungsinya, kemudian dimasukkan intervalnya gitu ya. Tiba-tiba muncul gitu. Enggak, tapi ada perintah yang lain. Nah, jadi misalkan tadi persamaan fungsinya itu ya, misalkan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Nah, jadi tinggal kita ketik aja implicit plot. Ya. Fungsinya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Nah, kemudian seperti biasa kita masukkan intervalnya gitu ya. Nah, jadi gambar dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, gambarnya lingkaran, pastinya lingkaran. Nah, yang harus diperhatikan adalah coba lihat koordinatnya gitu ya. Sumbu koordinatnya. Nah, biasanya kita kalau menggambar suatu grafik gitu ya, dengan misalkan dengan plot gitu ya, dengan perintah plot, kalau kita masukkan intervalnya misalkan seperti ini dari min 10 sampai 10, mau x dan y-nya itu pasti digambarnya di Maple itu pasti akan sama gitu ya, akan sama. Jadi yang diketik adalah min 10 sampai 10 ya digambar pasti akan juga muncul dari min 10 sampai 10 gitu ya. Y-nya juga sama, pasti akan muncul dari min 10 sampai 10. Nah, tetapi kalau dengan implicit plot yang dimunculkan itu hanya yang menjadi interval penyelesaiannya saja. Jadi di sini hanya dari min 4 sampai 4 untuk nilai x-nya. Kemudian di y-nya itu hanya dari min 4 sampai 4 juga. Sisanya kemana? Sisanya nggak akan ditulis oleh Maple. Ya, jadi ini semua adalah jawaban-jawaban yang mungkin yang dimasukkan ke persamaan itu hasilnya ada di sini semua. Ya. Contoh lain misalkan. Ada fungsi 2 kali x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 kali x min y.
ya. Kemudian intervalnya misalkan kita buat dari 4, dari min 4 sampai 4 ya misalkan. X-nya dari min 4 sampai 4, kemudian Y-nya juga sama. Waduh, lagi sebentar, kayaknya ada yang salah. 2 kali X kuadrat plus Y kuadrat. Oh ini, sorry. Ada kesalahan. Kurung. Ini ada salah ya, ini kuadrat. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya. Ini adalah titik-titik yang ketika kita masukkan ke persamaannya, gitu ya, itu mungkin hasilnya kan sama gitu ya, kiri kanannya sama. Rentangnya juga benar. Jadi rentang untuk X-nya dari min 4 sampai 4 oke, tapi yang Y itu hanya dari, atau ini berapa nih ya, mungkin sekitar 1,5 ya, min 1,5 sampai 1,5 ya. Nah kemudian diperhatikan, coba dilihat yang tengahnya putus ya, tengahnya putus kan. Nah, tapi coba kalian cek yang di tengah, misalkan 0,0, kalau kamu masukkan ke fungsinya sesuai enggak sebenarnya? Kalau saya masukkan X-nya 0, kemudian Y-nya 0, persamaan itu atau fungsi itu nilainya benar atau tidak? Benar, Bapak. Benar ya? Benar kan harusnya? Kalau benar berarti harusnya grafik itu harus melewati 0,0 juga berarti seharusnya, kan begitu ya? Secara logika ya, kan gitu. Nah, ternyata di sini ada kelemahannya Maple gitu ya. Jadi Maple itu menggambar semua titik ini itu semua adalah jawabannya, tapi yang digambar itu hanya 50 titik. Jadi ini terbatas 50 titik. Jadi Maple itu hanya bisa menggambar titik atau titik penyelesaian gitu ya. Itu hanya sampai 50 secara default. Secara default ya. Default maksudnya tanpa kita tambahi perintah apa-apa gitu ya. Nah, bagaimana kita menambahkan titik penyelesaiannya gitu ya. Nah, dengan menambahkan perintah. Nah, jadi ada perintah tambahan. Namanya numPoint. Nah, ya, jadi secara default Maple hanya bisa menggambar 50 titik penyelesaian. Ini kalau kurang ya harus kita tambah. Jadi saya tambah menjadi 1000 titik. Nah, jadi dia menggambar di sini tuh ada sekitar 1000 titik. Mungkin ya sih ada 1000 titik atau kurang dari 1000 titik. Yang penting penyelesaiannya yang ada di sini itu tergambar semua, ya. Nah, bentuk gambarnya pun juga akan ini ya simetris gitu ya, dan juga berhubungan semua ya, nggak ada ujung dan ujung gitu ya. Jadi kalau yang namanya fungsi implisit seperti itu gitu ya, akan terhubung titik-titiknya akan terhubung, tidak ada seperti grafik scene gitu ya, kan ada ujung dan ujung kiri dan ujung kanan gitu ya. Kalau mau kita istilahnya memperlebar gitu ya intervalnya. Nah, tapi kalau implisit ya hanya selingkup ini aja gitu, nggak lebih nggak kurang, ya segini-gini aja. Nah, itu bedanya fungsi implisit kalau digambar dengan fungsi yang lain. Gitu. Gitu ya, jadi kalau menggambarkan implisit ya seperti ini. Nah,
Kalau secara matematisnya atau menulisnya, saya serahkan ke kalian deh, kan kalian sudah ya sudah menempuh kalkulus gitu ya, pasti bisa. Oke, kita lanjut ke fungsi genap dan ganjil. Fungsi genap ganjil juga kalian sudah dapat lah istilahnya. Sudah dapat ya, di kalkulus, di SMA juga sudah, di kalkulus juga sudah gitu ya. Nah, bedanya fungsi genap ganjil pasti tahu ya, apa bedanya? Bedanya adalah fungsi genap dan ganjil, bedanya halo, kok nggak ada yang jawab? Kalau fungsi genap itu simetri terhadap sumbu Y, Bapak. Terus? Kalau fungsi ganjil, seingat saya simetri terhadap titik asal. Titik asal. Ada lagi mungkin? Secara sederhana, kalau misalkan kita masukkan nilai negatif ke persamaan atau ke fungsi genap, hasilnya juga akan positif gitu ya. Tapi kalau ke fungsi ganjil, suatu nilai yang negatif, kalau kita masukkan ke suatu persamaannya atau fungsinya, hasilnya akan negatif. Secara sederhana kan seperti itu. Kalau secara gambar, benar. Jadi kalau fungsi genap itu kalau digambar dia akan simetris ya. Simetris dari ujung kiri ke ujung kanan itu simetris. Kalau yang ganjil itu tidak simetris. Contohnya apa? Contohnya kalau yang gampang, kalau fungsi genap paling gampang mutlak X gitu Pak. Mutlak. Ada yang lain mungkin selain mutlak? Apa? Genap yang mudah. Mutlak. Ya mutlak gampang lah. Ada yang lain mungkin? Kuadrat. Kuadrat ya. Nah, jadi kalau misalkan saya masukkan in X, hasilnya adalah positif. Kalau ganjil? Ganjil adalah F, G. Hasilnya adalah negatif. Itu genap ganjil. Kalau digambar, simetris ya, kanan kirinya simetris. Ini yang genap. Kalau yang ganjil tidak simetris. Kanan kirinya nggak simetris ya. Nah itu. Jadi kalian bisa menunjukkan kalau dengan mapel bahwa fungsi genap dan ganjil itu seperti apa. Itu bisa ditunjukkan. Gitu. Oke, ada yang mau tanya dari sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Belum ada ya? Kok lemes puasa-puasa? Ini sudah sore loh. Tak lagi buka kok, tenang aja. Oke ya? Udah, nggak ada pertanyaan ya? Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjut.
Saya lanjut ke limit. Nah, limit ya. Limit. Definisi secara umum limit apa? Definisi secara umum limit apa? Pendekatan. Mendekati. Ada lagi? Definisi umum limit apa? Suatu fungsi dikatakan punya limit di titik tertentu jika Limit kanan sama dengan limit kiri. Nah, itu ya. Jadi, jika limit dari kiri maupun dari kanan itu ke titik tertentu tersebut itu sama. Gitu ya. Nah, itu menjadi dasar untuk kita mengerjakan limit di Maple. Gitu ya. Oke. Yang mudah nih ya, mudah dulu. Mencari limit menggunakan fungsi ya, jadi fungsional atau limit, cari limit biasa gitu istilahnya. Limit x mendekati 1, misalkan dari fungsinya adalah x kuadrat min 1. Limit x mendekati 1 pada x kuadrat min 1. Tinggal diketik fungsinya ya. Ini yang mudah. X kuadrat min 1. Kemudian tinggal ketik perintah limit. Ya. X. Kemudian X-nya berapa tadi? Mendekati berapa? 1. Kemudian dari kiri dan kanan. Kiri dulu. Dari kanan. Sama ya. Nah, nilainya sama, 0. Jadi mendekati 0. Kalau limitnya aja tanpa ada kiri kanan, ya sama, pasti akan mendekati 0. Ya, mudahnya itu. Nah, ada lagi misalkan saya punya kalau kalian bilang tuh fungsi cabang ya. Fungsi cabang. X lebih besar dari 0, itu fungsinya adalah 2 kali X min 1. Kalau X yang kurang dari sama dengan 0, itu fungsinya adalah min X. Oke. Kalau saya ketik limit Gx X mendekati 0 ya, karena 0 semua kan, undefined. Undefined kenapa? Karena tidak ada limitnya gitu ya, atau tidak terdefinisi. Nah, biar tahu kiri kanannya bagaimana. Nah, yang dari kiri dulu.
0. Dari kanan min 1. Makanya kenapa tidak terdefinisi? Karena dari kiri dan kanan limitnya tidak sama. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang mudah. Yang susah. Nah, sekarang yang susah. Yang susah ini berarti mencari limit dengan numerik istilahnya. Numerik ya. Fungsinya adalah X 2 kali X plus 3. Nah, fungsinya ini. Nah, untuk ini kita tadi ngambil definisi ya. Jadi limit itu mendekati dari kiri dan kanan. Nah, kalau yang ini, kalau yang numerik, berarti kita harus tentukan dulu titik-titik yang dari kiri maupun dari kanan. Titik-titik yang dari kiri berarti mendekati, misalkan ya, fungsinya 2x plus 3. Kemudian x-nya mendekati 2, ya, x sama dengan 2 atau x mendekati 2. Nah, berarti kita harus tentukan dulu, bukan mencari ya, tentukan dulu titik-titik yang mendekati 2. Jadi saya ketik x1, 1,9, 1,95, 1,96, 1,99, 1,995, 1,999. Titik 2. Yang kedua, itu saya tentukan titik yang sebelah kanan dari 2 ya, titik yang dari kanan. Tentukan. Nah, 2 berarti 2 ke kanan, 2,1. Jadi jalannya dari kanan ke kiri ya. Kalau yang atas itu dari kiri ke kanan. Kalau yang bawah, yang kedua itu berarti dari kanan ke kiri, berarti dari yang lebih dari 2-nya agak banyak ke mendekati 2. Titik 2. Nah, kemudian ada N1. N1 ini apa? N1 ini saya menghitung jumlah titik yang saya tentukan. Array num dari X1. Titik 2. N2 itu juga sama. Saya menentukan jumlah titik, banyaknya titik ya istilahnya ya, banyaknya titik yang ada di X2. Kemudian ada Y1. Y1 ini adalah apa istilahnya ya, nilai untuk menyimpan hasil dari N1 tadi gitu ya. Y2 juga sama. Nah, kemudian yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini adalah proses perhitungannya. Jadi ada for
E from 1 to N1 to Y1. Y1 kurung siku I titik 2 dengan level F X1 I N2 for I. Ini sama ya untuk yang Y2 1 to N2 to Y2 I ya semua. Jadi ini proses perintahnya, kemudian saya ketik Y1. Y1 hasilnya adalah Y2 adalah, silakan dicek Y1 kemana arahnya. Y1 itu berarti dia mendekati Mendekati 7. 7. Y2 7 juga. 7 juga. Berarti limit di atas ya. Jadi limit X mendekati 2 pada fungsi 2X sama dengan 2X plus 3 itu hasilnya adalah 7. Ya. Jadi limit X mendekati 2 pada fungsi 2X plus 3 itu sama dengan 7. Nah, gitu ya. Ini secara numeriknya. Oke, ya, ini numerik. Kemudian ini contoh lain ya, yang pakai piecewise atau cabang ya, cabang. Oke, ya, ini saya copy. Kemudian saya ketikkan lagi. Ini ada sama satu ya, satu. X-nya mendekati 0 ya, mendekati 0. Berarti kita tentukan dulu titik-titik yang mendekati 0 dari kiri ke kanan, berarti ya. Dari kiri kanan, berarti dari min 2 misalkan, kemudian min 1,5, 1, min 0,5, min 0,1, min 0,05, min 0,01 deh. Makin dekat. Dekat lagi 0, ya. Salah. Titik 2 X2 sama juga, tentukan titik yang mendekati 0 dari kanan.
Yang satu sama juga kita hitung ya, jumlah dari X1-nya, yang dua juga sama, Y1 juga sama, delta juga sama, Y from 4 to 2 to Y G 1 Y M 2 Y 1 2 and 2 Y1. Oke, kita cek berapa hasilnya. Bentar. Nah, kayaknya kurang ini ya. Itu mungkin ngeceknya pakai A1, Bapak. Oh iya,
Oke. Kamu tab. Nih ada yang salah. Kalau salah ya gini nih, kalau terlalu panjang gitu ya, pusing. Yang saya ketik lagi deh. Ada salah tulis kayaknya nih. Bentar. Mungkin ada yang mencoba terus bisa. Saya kayaknya ada salah ketik. Atau yang mana? Punya saya yang negatif 1,5-nya saya hapus, terus bisa ya, Pak? Ini ya. Oke. Oh. Oh, sorry. Nah, oke. Bagi dua. Oke. Jadi kalau yang kiri itu mendekati 0 ya, benar ya. Jadi yang kiri itu mendekati 0, dari 2 mendekati 0. Kalau yang kanan itu mendekati ke min 1 ya. 3, 1, ya dari min 1. Oke, benar berarti. Oke, jadi itu ya, ini tadi menggunakan yang namanya numerik. Nah, ini memang agak panjang gitu ya. Tapi harus bisa, nanti bisa jadi saya ngasih soal, coba nanti kerjakan dengan numerik. Nah, tahu. Oke, sudah numerik sudah. Sekarang satu lagi, menggunakan yang namanya geometris ya. Jadi 3, pakai biasa atau simbolik ya yang pertama, kemudian yang kedua pakai numerik kayak gini, yang ketiga pakai geometris. Nah, geometris panjang lagi. Geometris itu berarti menggunakan gambar ya, menggunakan gambar.
Jadi ini mencari limit masih ya. Tapi nanti untuk selanjutnya masih limit. Jadi limit itu panjang. Jadi dengan limit kan kita bisa mencari misalnya persamaan atau misalnya hal-hal yang lain ya dari limit ya. Nah, itu juga bisa digunakan dicari di Maple. Oke, untuk geometris untuk mencari limit yaitu misalkan saya punya fungsi ya. Tambah dengan X min 2 kali dengan cos X min 2 kemudian ini X-nya mendekati ke 2 ya, X-nya mendekati ke 2. Nah, jadi untuk menggambarnya itu karena geometris berarti kita menggambar. Jadi display. Nah, dari display ini agak panjang ya. Nah, jadi yang pertama kita gambar dulu grafiknya ya, di plot. Kemudian fx ya. Kemudian intervalnya saya ambil kiri kanannya, itu kirinya min 1, kanannya 5. Kemudian saya kasih warna hijau. Oke, selesai 1. Kemudian saya gambar lagi plot. Nah, ini gambar adalah gambar semua titik ya, gambar semua titik yang bisa ditemukan oleh fungsi ini. Jadi plot, kemudian ada kurung kurawal, ada kurung siku, ada. Nah, dari kurung siku ini yang pertama ada 2,0. Jadi ini adalah kalau secara umum ya di Apple nulisnya itu 2 itu adalah mendekatinya kemana ya, atau A istilahnya kalau di Apple-nya. Jadi A, 0 ya, atau titik itu mendekati mana, 0. Koma, siku lagi itu adalah 2, F2. Jadi ini istilahnya suatu rentang gitu ya, istilahnya 2,0, rentang 2,0, titik-titik yang ada di 2 sampai 0 dikombinasikan dengan yang 2, F2. Jadi 2 dengan fungsi ini yang disubstitusi nilai X-nya dengan 2. Kemudian ada lagi ini kurungnya 1, 2, 1. Oke, ini juga sama. Ini yang dari 0, F2 dulu atau FA gitu ya. Kemudian ini yang sama. Ini 2, F2. Jangan kekurangan kurung, jadi ini satu dengan ini dengan ini, kemudian pasangannya. Oke, kemudian lagi satu dengan ini, satu dengan ini, satunya pasangannya. Oke, udah. Kemudian sudah 2. Kemudian saya buat X-nya sama ya, X-nya itu dari min 1 sampai 5. Kemudian saya buat lines ya gitu ya, ada line style.
Misalnya itu 3, kemudian colornya itu warnanya gold, kemudian ketebalannya itu sama dengan, lanjut menggambar lagi plot. Plot yang ini adalah menggambar ada titiknya, itu saya kasih lingkaran ya, jadi titik-titik yang mendekati 2 itu saya kasih lingkaran. Ini yang dari kiri dulu, ini yang dari kiri. Jadi sama, ini A min 1/n gitu ya. A atau A-nya berapa? 2 ya, 2 min 1/n. Koma, kita pasangkan dengan F A 2 min 1/n. Oke. Kemudian ada dolar N. Nah, nilai dolar yang dimasukkan ke N itu adalah dari 1 sampai 20. Kemudian X-nya juga sama ya. X-nya saya buat sama, min 1 sampai dengan 4. Oh, 5. Dari 5. Kemudian saya buat stylenya ya. Stylenya itu adalah poin. Kemudian simbolnya itu lingkaran. Kemudian warnanya saya buat merah. Oke. Saya gambar lagi yang titik-titik sebelah kirinya. Yang kirinya kanannya. Kalau yang kiri itu negatif, kalau yang kanan itu positif. Maksudnya apa? A min 1/n berarti yang kiri. Kalau yang kanan berarti A plus 1/n atau 2 plus 1/n. Koma F 2 plus 1/n. Ini juga sama, kita kasih dolar. N-nya itu dari 1 sampai 20. Ini kurang. Nah, ini juga sama, X sama dengan 1 sampai 5. Kemudian area saya cek dulu di atas, saya takutnya salah. Ini. Kemudian ini sama juga stylenya ya. Jadi stylenya itu poin. Kemudian simbolnya itu sama lingkaran. Kemudian colornya itu kita buat warnanya kok biru, blue. Oke, sudah. Boleh enter ya. Nah, ini. Kembali lagi ntar. Ini berarti ada yang salah. Kalau ada yang nyoba terus benar, muncul gambar ya. Ternyata kayaknya ada yang salah. Plot. Mohon maaf Bapak, izin mengoreksi itu line style-nya sama dengan 3. Itu line style, tipe garis begitu Bapak. Enggak, benar kok. Enggak apa-apa, lensanya 3. Lens style 3 itu kalau di Maple ya, nanti hasilnya adalah dash. Tuh. Jadi jadi ada urutannya. Kalau yang 1 itu solid, kalau 2 itu dot kalau nggak salah. Kalau yang 3 itu dash.
kayaknya kurang ini deh. Oh. Bentar. Nah, kan? Ya, salahnya dari awal ya, makanya nggak muncul, ternyata benar, plotnya kurang. Jadi gambarnya kayak gini ya. Nah, benar ya, jadi line style-nya adalah 3 itu adalah dash. Ya. Nah. Jadi, itu tadi, ini gambarnya ya, jadi sudah kelihatan, kalau ini kelihatan banget ya, secara geometris, atau secara gambar gitu ya, bahwa titik-titik yang mendekati 2, ini tidak ada yang persis di 2 ya, tapi mendekati 2. Jadi yang dari sebelah kanan itu warnanya biru, itu kelihatan titik-titiknya warna biru semua. Kemudian yang sebelah kiri juga kelihatan titik-titiknya warnanya merah, mendekati 2. Dua-duanya mendekati 2 ya. Itu. Jadi ini kelihatan. Jadi nilainya ini limit fungsi dari 3 plus x min 2 kali cos x min 2 pada x sama dengan 2 gitu ya. Hasilnya ya ini. Mendekati 2. Itu ya. Jadi kelihatan gambarnya kayak gini. Ada yang nyoba? Muncul gambarnya? Muncul ya? Muncul. Oke. Tuh. Satu lagi ya. Jadi ini fungsi cos gitu ya. Nah, satu lagi ini kayak fungsi tangga gitulah. Fungsi tangga ya. Jadi gambarnya itu grafiknya kayak tangga gitu ya. Nah, perintahnya itu restart dulu deh. Enggak ada apa-apa restart, tapi ini saya ketik lagi. Oke. Fungsinya itu x mendekati efisien x min 1 dikurangi dengan efisien 1 min x. Oke. Nah, ini nilai x-nya itu mendekati 1 ya. Jadi nilai x-nya mendekati 1. Oke aja deh, panjang. Mendekati 1 ya, jadi fx tetap nilai rentangnya itu saya buat dari min 2 sampai dengan 4. Colornya sama, green, kemudian tadi x-nya mendekati 1, berarti a-nya saya ganti dengan 1. Ini juga saya ganti dengan 1. Ini 1, 0 tetap, F2-nya ganti 1, 1, ini 1. Ini 2, 4, ini tetap. Ini 2 diganti 1, A-nya ya. Ini juga sama. Ininya tetap boleh. Kemudian ini 2, ini 2, ini 4. Ini tetap sama boleh. Kemudian plot ini 1, ini 1. Ini diganti dengan 2. Ini sorry. Nah ya. Nah kalau ini bagaimana nih? Ada nggak limitnya? Ada nggak limitnya di x sama dengan 1?
Ada tidak? Bagaimana? Kalau dari gambar ini, informasi ini, kalau ditanya, ada tidak limit di X sama dengan 1? Jawabannya adalah Tidak ada. tidak ada. Limitnya tidak ada. Ya. Jadi tidak punya limit di X sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari sebelah kiri ya, berarti yang merah. Yang merah itu berarti mendekati min 1 nilainya ya. Dia mendekati X1 di nilai Y sama dengan min 1. Yang merah. Tapi kalau yang biru, yang dari kanan, dia mendekati 1 di nilai Y sama dengan 1. Maka dia tidak punya limit di X sama dengan 1. Itu ya. Nah, beda ya. Kalau ini mendekati 2, ya hasilnya itu ya. Nah, X mendekati 2, maka di titiknya akan mendekati 2. Berarti dia punya nilai. Ini juga sama. Oh, ini nggak punya nilai. Sorry, dia nggak punya nilai. Tidak punya limit sebenarnya. Itu ya. Oke. Kalau saya cari secara manual ya, misalkan copy deh ini deh. Saya buat manual ya, jadi kayak yang awal tadi secara simbolis ya istilahnya. Tadi X mendekati berapa kalau yang ini? Mendekati 2 ya. Dari kiri. Oke ya. Kalau tanpa itu kiri kanan masih juga 3 ya. Nggak ada value. Gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Ada yang tanya? Masih ngetik, Bapak. Oh, masih ngetik. Oh, mohon maaf Bapak, bisa lihat rumus yang gambar ini, yang di atasnya. Nah itu. Terima kasih Bapak. Iya.
Sudah? Sudah dicoba? Gimana? Sudah? Bisa? Sudah ya? Sudah Bapak. Oke. Muncul yang nyoba? Betul, Bapak. Sudah muncul Bapak. Muncul ya? Oke. Nah, kalau udah, ya wis berarti. Pilihannya cukup. Sampai sini aja. Jadi, untuk mencari limit, yang tadi ada 3 ya. Dipakai yang simbolik, yang biasa seperti ini, mudah gitu ya. Atau yang mana tadi? Ya. Nah, seperti ini. Kemudian pakai yang numerik gitu ya. Ini numeris gitu ya, pakai ini, pakai perintah, ini munculnya seperti ini. Ya. Kemudian pakai yang geometri gitu ya. Seperti ini. Nah, ya harus bisa semua ya. Harus bisa semua. Ya, siapa tahu nanti saya ngasih soal. Coba selesaikan limit ini dengan geometri gitu ya, atau dengan yang numeris ya. Silakan dicari ya. Ya. Oh, mohon maaf Bapak. Oke. Saya tadi mencoba yang terakhir itu malah keluar 3 sama dengan 3 Bapak. Bukan Oh, limit ya. X mendekati 2 dari. Coba tunjukin. Nah, ini. Nah, biar tahu temannya salahnya. Oke. Ke bawah. Itu ya, yang paling bawah ya. Yang paling bawah ya. Oke Bapak. Oke, Nah. yang paling bawah. Coba huruf limitnya paling depan ganti L besar. Oke Bapak. Ya, nah jadi bedanya udah tahu ya, kelihatan ya. Jadi kalau limit kita menuliskan dengan huruf kecil semua, gitu ya. Dia di Maple akan memproses, gitu ya. Jadi proses jawabannya langsung. Tetapi kalau kita menuliskan dia dengan huruf besar yang di awalnya, ya limit L-nya yang huruf besar, dia akan menuliskan simbolnya saja. Makanya dia menuliskan limit X mendekati 2 dari negatif kan itu ya, karena dari kiri. Dari kiri. Akan muncul negatifnya. Kalau dari kanan pasti dia akan 2 positif. Ya, jadi limit yang L-nya besar dia akan memunculkan simbol ya. Tapi kalau limit yang hurufnya kecil dia akan memproses
proses limitnya gitu ya. Jadi proses yang dikeluarkan adalah jawabannya. Gitu ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, jadi sudah tahu ya, langsung tahu bedanya ya. Nah. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanya atau mencoba terus nggak bisa. Tidak ada? Ada ya? Oke. Jadi untuk limit sebenarnya panjang gitu ya. Jadi ini baru mencari sebenarnya, mencari limit gitu ya, nilai limitnya itu baru mencari. Nah, kemudian dari limit itu kita bisa mengembangkan gitu ya. Nah, jadi dengan mapel kita bisa mengembangkan. Ada yang namanya kita kemarin sudah sempat belajar, sempat juga menggunakan, yaitu namanya with student calculus 1 ya. Sudah pernah ya? Nah, kemarin sudah sempat kan, with, kemudian dalam kurung student, terus kurung kalkulus 1. Nah, di limit juga bisa kita menggunakan itu. Atau yang namanya itu kalkulus 1 student package. Mungkin kalian akan nanti bisa mencari istilahnya ya, cari sumber, coba cari tentang student calculus package. Kalkulus 1 student package. Nah, untuk mengerjakan limit, nah di situ bisa kalian cari. Jadi nanti menyelesaikan limit, entah itu penjumlahan fungsinya, kemudian apa ya, mungkin misalkan limit trigonometri gitu ya, kemudian identitas, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya, kemudian apa lagi ya, macam-macam deh gitu, banyak ya. Itu bisa menggunakan yang namanya itu tadi student calculus 1 student package. Kalian bisa cari ya, bisa searching kayak apa sih. Nah, untuk pertemuan depan mungkin kita akan belajar itu ya. Itu kemudian untuk limit juga masih banyak gitu ya. Terapannya limit juga bisa nanti. Kemudian ada continue gitu ya. Limit itu continue dan discontinue. Nah, ya. Continue sama discrete, salah ngomong discontinue. Continue. Ya, continue, kemudian continuan, kemudian aplikasi limit, misal garis singgung, kemudian apa lagi ya? Kalau permasalahan dengan limit, selain garis singgung, kecepatan gitu ya. Ya cuma dua itulah, garis singgung sama kecepatan yang menggunakan ini ya, pendekatan limit. Oke, itu jadi permasalahan-permasalahan itu akan nanti kita coba selesaikan dengan mapel. Oke, itu mungkin untuk hari ini. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat gitu ya. Kemudian mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak.